Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ya, ini kembali lagi aku bikin video ya. Berhubung kemarin itu pernah ditanya perbedaan sama kelas sama objek, jadi aku ingin ngebahas sedikit teori ya, teori aja, nah, nggak coding-coding, teori tentang OOP. OOP itu apa nanti, dan segala macamnya lah yang berkaitan dengan OOP. Nah, tapi sebelum itu aku ingin menawarkan ke teman-teman, mengasih info lah, ngasih info ke teman-teman. Di sini ada university ya. University itu dia kelas programming untuk pemula. Isinya itu sekarang batch 2 ya. Di batch 1 itu macam-macam anak-anaknya, ada yang dari eh, apa namanya? Peternakan, ada yang dari sastra, bahasa Inggris. Ya, itu nanti macam-macam. Jadi ini benar-benar untuk pemula. Kita akan mencoba untuk mengajarkan supaya lebih mudah dipahami oleh pemula. Di sini juga ada teman dari Amikom, aku gak perlu sebut nama lah, tapi ada juga anak dari Amikom yang ikut sama kami di sini, dan saya salah satu mentor di university ini. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau yang ingin belajar bareng nanti boleh ya, hubungi aja di sini. Soal harga nanti berapanya ya, silakan dihubungin. Kita akan benar-benar belajar bareng di sini sama university. Oke, mungkin itu saja untuk ini ya, ini informasi sedikit lah, biar biar rame juga kan universitinya nanti. Nah, kita kembali ke sini. OOP. Oke. OOP itu apa sih? Mungkin itu yang ada di benak teman-teman kan. OOP itu dia salah satu SOP, bisa dibilang SOP dalam dunia programming. Kita sebutnya design principle ataupun uh, design pattern ya. Sebenarnya design pattern itu cara kita untuk mendesain sebuah sistem itu supaya lebih terstruktur lah, lebih kayak gitu kurang lebih. Nah, di OOP ini sendiri kita perlu mengetahui 4 pilar, yaitu enkapsulasi, abstraksi, inheritance, dan polymorphism. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, ya kembali lagi, ini kita hanya teori lah, kita nggak akan coding. Saya akan coba untuk menjelaskan secara teori. Oke. Nah, di sini ada sebuah kelas. Ini juga perbedaan dari kelas dan objek ini juga perlu diketahui ya. Karena kedua ini sebenarnya berbeda. Nah, bedanya apa? Nah, gini. Kelas itu sebenarnya hanya bisa dibarat sebuah blueprint gitu. Jadi kelas itu hanya sekedar deskripsi, deklarasi. Dia hanya sekedar sesuatu yang tidak ada bentuknya gitu. Ya, seperti ini, dia cuma blueprint gitu. Dia hanya sekedar gambaran. Itulah kelas. Sedangkan objek itu dia hasil referensi dari sebuah kelas, representasi dari sebuah kelas ya. Itulah objek. Oke, mungkin di sini agak bingung ya. Nah, kurang lebih nanti dia, ini belum ada contoh. Oke. Nah, aku akan bikin sebentar. Ya, gak apa-apa lah. Ingat ya, objek itu hasil jadinya. Atau bisa pakai OOP. Enggak, kita agak coding, cuman lihat aja, santai. Car basic class. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ini itu kita bilangnya sebuah kelas. Ya. Kenapa ini sebuah kelas? Karena ini hanya sekedar deklarasinya, definisinya. Kelas ada metode, ada properti. Nanti cuman definisinya. Kemudian objeknya itu yang mana? Nah, ini objeknya. Pada saat kita inisiasi ataupun pada saat kita ingin membuat sebuah objek, nah kita referensinya kemana? Ke kelas. Oke, di sini saya rasa bisa dipahamin ya. Nah, jadi yang ini referensi dari kelas ini. Sedangkan hasil jadi dari kelas ini, yaitu di sini, itu merupakan sebuah objek. Nah, oke, jadi kedepannya ketika kalian ditanya mana kelas dari basic class, yang kalian cari itu ini. Oke, saya rasa bisa dipahamin ya. Ini yang dicari. Nah, pada saat ditanya, tolong carikan objek yang kelasnya basic class. Nah, yang mana? Yang ini. Oke. Ini
dia objek namanya. Sesuai yang tadi saya katakan ya di sini, kelas merupakan sebuah definisi atau blueprint. Ya, dia sebenarnya belum jadi, belum apa-apa dia. Dia cuma definisi. Sedangkan objek hasil jadi dari sebuah kelas. Nah, itulah perbedaan perbedaan dari kelas dan objek. Saya rasa bisa dipahami di sini ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian enkapsulasi. Sederhananya enkapsulasi itu dia suatu cara ataupun suatu arsitektur, suatu penerapan bagaimana cara kita mengelompokkan tugas-tugas itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, contoh sederhananya sini masak mie, ya masak mie. Di sini kan nggak perlu paham dulu ya. Yang penting apa terkait kodenya ini yang nggak perlu sampai paham. Tapi yang penting di sini ada kelas mie. Kelas mie nanti sudah ada sebuah fungsi. Fungsi ini tuh dijalankan pertama kali. Ya, intinya pada saat dia dipanggil, kita akan langsung mengecho ataupun menampilkan semua stepnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya kurang tepat, teman-teman. Ini sebenarnya kurang tepat. Ya. Lalu tepatnya seperti apa pada saat kita menerapkan enkapsulasi? Nah, kita pecah lagi ke dalam beberapa step sesuai dengan fungsinya masing-masing. Contohnya di sini ada buka bungkus Indomie, ada buka bumbu, ada didihkan air. Nah, ini bisa kita lihat buka bungkus sama buka bumbu ini merupakan tugas preparing, yaitu tugas menyiapkan untuk sesuatu. Nah, kita bisa pisah dia ke dalam metode prepare. Pada prepare tadi kan, menyiapkan tadi, kita dapat dua topik yang bisa dibilang seperti itu, yaitu ada buka bungkus atau buka bungkus mie-nya, siapkan mie-nya ya. Dua ini adalah siapkan mie-nya, dan yang ini siapkan airnya. Oke, sini kita bisa pahamin ya, bisa dapat dua. Nah, maka dari itu di prepare sini kita membuat dua metode, yaitu siapkan mie-nya sama masak airnya. Nah, siapkan mie sudah jelas seperti ini, buka bungkus sama buka bumbu, masak air dia masak air. Kemudian di sini kita tambahkan metode masak. Metode masak inilah yang akan kita gunakan. Jadi nanti stepnya pada saat masak dipanggil, aku tolong ingin masak mie gitu ya. Aku ingin masak mie, dia panggil ke sini. Ya, panggil ke sini. Ini mungkin pakai frame shot. Aku ingin masak mie gitu katanya. Aku ingin masak mie. Ini yang dijalankan, ya. Kemudian dia di dalamnya bahkan terdapat dua proses, yaitu prepare, persiapkan mie sama airnya, ya nih mie sama air. Baru setelah itu, setelah selesai nih seharusnya masih ada satu lagi yaitu masukkan mie-nya, tapi gak apa-apa, anggap saja itu sudah gitu ya. Nah, di sini pada saat dia sudah semuanya, dia baru siap untuk dimakan. Nah, ini adalah enkapsulasi. Mungkin untuk sekarang masih ada yang bingung, tapi pada intinya itu kita memisahkan tugasnya itu masing-masing ya. Memang mungkin kalau dilihat sekilas untuk sekarang ini lebih singkat kodenya daripada ini, tapi ketahuilah kedepannya bakal lebih efektif seperti ini ya. Tapi ini juga salah satu desain principle, keep it simple stupid. Nah, artinya apa? Artinya kalian boleh melakukan seperti ini, tapi ketika kalian memang dalam sebuah tim dan kalian perlu struktural dari tim tersebut, kalian sebaiknya kerjakan ini. Atau kalian kerjakan ini seperti ini ketika kalian pada masa refactor. Refactor itu pengubah kode. Jadi yang awalnya seperti ini, kalian ubah kode seperti ini. Nanti kalian akan merasakan. Untuk sekarang nggak apa-apa, yang penting untuk sekarang tahu dulu bahwasan enkapsulasi itu mengelompokkan tugas-tugas terhadap fungsinya masing-masing. Oke, saya rasa enkapsulasi bisa dipahami sampai sini. Sekarang kita akan lanjut tentang abstraksi. Nah, abstraksi itu apa? Abstraksi itu sebuah kontrak ya, sebuah kontrak yang mana nanti sesuai dari kontrak itu kan, kalau kita tahu ya, pasti ada hal-hal yang sebuah
sebuah syarat dalam sebuah kontrak itu. Nah, itulah abstraktismenya sebuah kontrak. Contoh seperti ini, aku ada kontrak ataupun ada abstrak namanya makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini harus ada apa aja sih? Misalkan bisa bernapas contohnya di sini. Ya, bisa bernapas. Nah, inilah kontrak yang sudah kita bikin. Kemudian dari kontrak ini, aku ingin ngasih kontrak ini ke manusia. Contohnya seperti itu. Nah, makanya manusia di extend. Manusia mengambil kontrak dari makhluk hidup. Maka dari itu, si manusia ini wajib menuliskan bernapas seperti ini. Nah, saya rasa kalau untuk abstraksi lebih mudah dipahamin ya. Jadi intinya itu cuma sekedar kontrak yang dalam persyaratan itu nanti kalian harus memenuhi semua persyaratan yang ditulis di dalam sebuah kontrak. Ya, itu secara teori ya. Ya, saya rasa itu mudah dipahami lah untuk abstraksi ya. Kemudian inheritance ini juga lumayan gampang lah untuk dipahamin. Inheritance itu dia penurunan sifat. Artinya apa? Artinya sifat-sifat yang diturunkan dari orang tuanya gitu ya. Dia akan mengikut. Contohnya di sini. Sederhananya seperti ini. Kita lanjutkan yang tadi. Dia ada kontrak di sini. Ada kontrak. Si manusia ini ya, dia mengikat kontrak terhadap makhluk hidup, makanya dia wajib yang namanya ada bernafas. Oke, bernafas. Kemudian dari bernafas ini kita ingin misalnya sini bikin manusia purba extend ke manusia. Nah, karena tadi penurunan, kita nggak perlu lagi memasukkan bernafas ke manusia purba. Karena sifatnya turunan, ya, diturunkan sifat-sifatnya. Nah, itulah inheritance, ya, penurunan sifat. Itu sederhana banget. Saya rasa di sini kalian bisa langsung memahamin. Nah, di sini juga ada polymorphism. Polymorphism ini sendiri dia itu singkatnya satu nama banyak bentuk. Contoh, kita bisa mengambil kode program dari inheritance. Sebentar, ada iklan di luar. Oke, lanjut. Di sini ada polymorphism, itu singkatnya satu nama dengan banyak bentuk ya. Maksudnya apa? Maksudnya lebih ke arah satu topik, bentuknya banyak, mungkin seperti itu. Contohnya di sini pada saat melakukan tendangan gitu. Tendangan kan ada berbagai macam tendangan. Contohnya sini misalkan aku ambil contohnya persilatan lah, contohnya kayak gitu. Di sini ada tendangan biasa, ada tendangan asal-asalan, ada tendang taekwondo di sini. Ya. Ada tendang taekwondo. Nah, di sini tuh tentu saja kalian ketahui kan ketiganya beda. Ya, tendangan biasa atau di sini ada tendangan simadun misalkan. Tendangan simadun itu seperti apa kan? Tendangan asal-asalan itu seperti apa ya, tendangan yang asal. Tendangan taekwondo itu misalkan tendangannya tinggi. Nah, ini kan sebenarnya sama-sama tendang, tapi bentukan atau outputnya itu berbeda. Nah, inilah polymorphism. Jadi saya rasa ini cukup mudah dipahamin ya. Jadi itulah polymorphism, satu nama ataupun satu topik, tapi bentuk atau outputnya berbeda. Contohnya yaitu tadi tendang, ya tendang outputnya ada beda-beda. Misalkan tinju, pukulan gitu, tapi outputnya beda-beda, kan gerakannya beda-beda seperti itu. Contohnya nanti persilatan gitu, tapi isi persilatan beda-beda, tapi tetap sama. Contoh misalnya kita ingin format, misalkan ingin ngeformat jalan. Kalau format tapi kayaknya kalian belum bisa ini ya, membayangkan. Contoh cara makan. Kalian biasa pasti ada orang makan dengan tangan kanan atau tangan kiri. Tapi konteksnya atau topiknya sama-sama tentang makan. Ya, bagaimana caranya, mau bagaimanapun outputnya, yaitu nanti ada banyak jenis. Tapi dia tetap namanya makan. Oke, saya rasa mungkin sampai situ paham ya. Jadi itulah polymorphism, satu nama banyak bentuk. Oke, mungkin sekarang
Setelah mengetahui semua ini, kita akan coba nge-review lagi sedikit ya. Jadi kelas itu sebuah blueprint yang akan digunakan oleh objek, sedangkan objek itu adalah hasil jadi dari sebuah kelas. Enkapsulasi itu merupakan mengelompokkan tugas-tugas atau fungsinya masing-masing ya, dikelompokkan. Kemudian ada abstraksi, yaitu sebuah kontrak yang di dalamnya ada syarat-syarat tertentu yang harus kita tuliskan. Kemudian ada inheritance, itu merupakan penurunan sifat dari parent class-nya ya. Itu inheritance cuma penurunan. Kemudian ada polymorphism, satu nama dengan banyak bentuk. Nah, nanti kedepannya bagaimanapun penerapannya mungkin akan berbeda, itu nanti akan diikuti oleh pemrograman itu sendiri. Tapi saya rasa secara teori kalian bisa dipahamin untuk ini ya. Oke, kalau seperti itu saja dari saya. Terima kasih untuk malam ini. Sekarang sudah jam 11 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, tidur besok hari Minggu.